Willy dan Meina berhenti di depan sebuah sekolah yang memang tempatnya di pinggir jalan yang dilalui Willy dan Meina. Willy pun mengajak Meina untuk duduk sejenak di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu yang kebetulan ada di sekitar sekolah itu. Singkat cerita, malam itu Willy dan Meina sudah layaknya orang yang berpacaran lama. Willy membuka jaketnya dan memakaikannya pada Meina, berharap bisa mengurangi rasa dingin yang Meina rasakan. Apakah Aa sayang sama Meina? Terdengar halus suaranya berbisik di telinga Willy. Hanya pelukan bahagia yang makin erat Willy lakukan menanggapi bisikan Meina. Willy dan Meina pun semakin larut dalam kemesraan dan hampir saja melakukan sesuatu hal yang terlalu jauh untuk dilakukan. Namun, apa yang terjadi sangat di luar dugaan. Tiba-tiba, Meina mendorong Willy sampai Willy hampir saja terjatuh dari bangku tempatnya duduk. Dengan mata terbelalak dan meracau gak jelas, suara tawanya pun membuat bulu kuduk Willy berdiri. Willy hanya bengong dan ketakutan sama Meina yang menjambak rambutnya lalu mencakar-cakar mukanya sendiri. Antara takut dan kasihan, Willy mencoba sekuat tenaga memegangnya. Karena saat itu Meina meronta-ronta tak terkendali dengan mengeluarkan suara-suara yang aneh terdengar di telinga Willy. Willy pun tanpa sadar langsung berteriak dengan keras meminta tolong, berharap ada orang yang mendengar karena Willy sangat takut dan khawatir melihat Meina tingkahnya semakin tak terkendali. Terdengarlah suara gerbang yang dibuka dari sekolah dekat Willy dan Meina berada saat itu. "Tolong, tolong!" teriak Willy sambil berlari menghampiri asal suara gerbang tersebut. Muncullah seorang laki-laki tua berbadan tegap, memakai seragam satpam yang terlihat kaget melihat Willy. Bapak itu pun bertanya, "Ada apa, Dek, malam-malam gini teriak-teriak?" Willy langsung menunjuk ke arah Meina yang terlihat sudah berada di depan bangku sambil berguling ke sana kemari. Bapak itu pun bergegas menghampiri Meina dan Willy ikut di belakangnya dengan masih ketakutan. Disuruhnya Willy memegang senter yang dibawa bapak tadi. Bapak itu pun langsung memegang kepala dan tangan Meina sambil terdengar oleh Willy samar-samar bapak itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tak berapa lama, Meina pun nampak terdiam. Sepertinya dia tak sadarkan diri lagi. Setelah tahu Meina tak sadarkan diri, bapak itu mengajak Willy untuk mengangkat tubuh Meina dan membawanya ke dalam sekolah. Selama Willy membantu mengangkat tubuh Meina, bapak itu bertanya kepada Willy, "Dek, siapa perempuan ini? Terus, ngapain adek sudah larut malam begini masih berada di jalan?" tanyanya. Willy pun menjawab pertanyaan bapak itu
apa adanya kalau Willy baru bertemu dengan Meina. Dia bilangnya dari Jakarta, Pak, mau ke rumah kerabatnya yang berada di daerah Jayagiri Lembang katanya. Aku hanya mau mengantarnya, jawab Willy. Bapak tadi dan Willy pun sampai di sebuah ruangan kecil. Sepertinya itu tempat kerjanya, karena terlihat ada foto bapak itu terpajang dengan seragam seperti yang sekarang dipakainya. Ternyata bapak itu bernama Baskoro, terlihat di baju yang dia kenakan. Meina pun dibaringkan di sebuah kursi panjang yang ada di ruangan itu. Pak Baskoro memberikan Willy segelas air hangat dan sendok makan untuk memberi Meina minum dengan sendok tersebut. Karena Meina belum sadarkan diri juga, Pak Bas membawa selimut kecil dan menyuruh Willy menyelimuti Meina agar tidak kedinginan. Terima kasih banyak, Pak, sudah menolong kami. Kalau Bapak tidak keluar tadi, aku nggak tahu kejadiannya akan seperti apa. Sambil kedua tangan Willy menyalami tangan Pak Baskoro. Sama-sama, Dek, ucap Pak Bas sambil melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Pak Bas duduk lalu bicara kepada Willy. Kalau 1 bulan yang lalu, tak jauh dari tempat Willy dan Meina tadi itu, telah terjadi suatu peristiwa. Willy pun lantas bertanya, memang ada kejadian apa gitu, Pak? Mulailah Pak Bas bercerita kepada Willy dengan sesekali menatap keluar ruangan melalui kaca jendela yang memang tidak memakai gordeng. Begini, Dek, waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 8 malam. Kebetulan Bapak pas bagian kerja seperti hari ini. Terdengar banyak sekali suara motor di luar gerbang sekolah. Bapak pun penasaran, lalu pergi melihat keluar. Karena tak seperti biasanya rame seperti itu, ucap Pak Bas. Di luar memang banyak motor dan orang-orang berkerumun. Bapak pun bertanya pada salah seorang ibu-ibu yang berada di sana. Katanya mereka penasaran, mau membuktikan betul tidaknya kalau ada seorang perempuan hamil yang gantung diri di sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat Ade berada tadi. Willy tersentak kaget. Bulu kuduk Willy langsung berdiri. Duduk pun mulai nggak karuan.